Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak di Mapal Teknologi Jaringan Berbasis Luas atau disebut dengan WAN. Pak di sini akan coba untuk menerangkan dasarnya dulu sebelum kita menginjak ke WAN, Wide Area Network. Kita perkenalan dulu dengan apa jaringan LAN itu, dan nanti apa jaringan MAN, dan yang terakhir nanti apa jaringan WAN. Oke, yang pertama dulu jaringan LAN. Di sini disebut jaringan LAN adalah atau Local Area Network. Itu jaringan komputer dengan cakupan jaringan yang wilayahnya itu kecil. Jadi cakupannya sangat kecil, seperti jaringan komputer di dalam gedung, kampus, kantor, sekolah, atau di dalam rumah, di dalam satu ruangan. Jadi skupnya kecil, tidak luas gitu, tidak besar, cakupannya kecil sekali. Kebanyakan LAN saat ini berbasis teknologinya IEEE 802.3. Ini teknologinya. Dan internet, dan menggunakan perangkat switch yang memiliki kecepatan transfer datanya 10, 100 sampai 1000 megabit per second kecepatannya. Dan saat ini teknologinya menggunakan 802.11b atau Wi-Fi untuk membuat LAN. Teknologinya udah berubah lagi. Biasanya tempat-tempat yang menyediakan LAN itu memanfaatkan Wi-Fi, sering disebut dengan hotspot. Nah, ini adalah yang disebut dengan pengertian jaringan LAN. Dan ini arsitekturnya seperti ini jaringan LAN. Jadi sangat kecil sekali, dan untuk koneksinya bisa menggunakan kabel atau menggunakan Wi-Fi atau hotspot, tapi di dalam satu ruangan atau dalam satu gedung. Di sini ada komputer server 1, server 2. Di sini ada tablet, ada laptop. Di sini ada PC, di sini ada PC. Kalau di sekolah mungkin ada di laboratoriumnya ya. Seperti ini. Ini adalah jaringan LAN seperti ini. Oke, kita beranjak ke jaringan MAN. Apa jaringan MAN itu? Jaringan MAN atau disebut dengan Metropolitan Area Network itu adalah suatu jaringan di dalam suatu kota dengan mengirimkan data berkecepatan tinggi yang menghubungkan beberapa lokasi seperti perkantoran, kampus, pemerintahan, dan lain sebagainya. Nah, ini mulai cakupannya MAN ini agak jauh. Dia bisa antar kampus, antar kota, antar pemerintahan. Dan jaringan MAN merupakan gabungan beberapa LAN. Misalkan dari satu gedung kampus ke gedung kampus yang lainnya, dalam satu gedung perkantoran ke gedung perkantoran yang lainnya. Dan jaraknya udah melewati dari jarak LAN, yaitu udah antar gedung yang lumayan jauh. Di sini jangkauan MAN ini antara berjarak 10 sampai 50 km jangkauannya. Itu ya. Sudah bisa antar kota metropolitan. Seperti itu. Bandung, Jakarta, Bandung, Tangerang, seperti itu. Jadi udah antar kota. Seperti itu. Terus MAN juga jaringan yang cocok untuk membangun jaringan antar perkantoran di dalam satu kota
antara instansi atau pabrik dan kantor pusat yang masih ada di dalam jangkauannya. Nah, di sini adalah yang tadi Bapak sebutkan di perkantoran dari satu kota ke kota yang lain, seperti itu. Misalkan ada pemerintahan di pemerintahan Bandung dan pemerintahan Bogor. Nah, itu bisa kita menggunakan jaringan MAN kalau kita ingin terintegrasi seperti itu. Misalkan datanya dari pemerintahan Kota Bandung ingin terintegrasi dengan pemerintahan Kota Bogor atau Kota Jakarta, itu bisa menggunakan jaringan MAN seperti itu. Dan arsitekturnya jaringan MAN itu seperti ini. Ini gedung, ini gedung, ini gedung. Dan gedung-gedung ini ingin terintegrasi ya menggunakan jaringan MAN. Di sini di dalam gedung ini ada jaringan LAN. Di sini di dalam gedung ini ada jaringan LAN juga. Ini dalamannya seperti ini. Ini juga sama. Nah, Metropolitan ini adalah menggabungkan jaringan LAN di dalam gedung-gedung ini. Maka terciptalah jaringan Metropolitan Area Network. Kemudian kita lanjut. Di sini yang terakhir adalah pengertian WAN. Apa jaringan WAN itu? Wide Area Network. Wide Area Network adalah jaringan komputer yang menjangkau area lebih luas. Misalnya komputer antar daerah, kota, provinsi, bahkan negara, atau mungkin benua, antar benua. Jadi cakupannya lebih luas lagi jaringan WAN ini dibandingkan jaringan MAN tadi. Jadi jaringan WAN ini lebih luas, dia sampai antar benua bisa terjangkau. Jaringan WAN adalah jaringan komputer yang memerlukan saluran komunikasi publik dan router. Ini alatnya menggunakan router. Kenapa disebut komunikasi publik? Karena antar negara dan antar benua itu harus satu jaringan supaya terhubung, supaya terintegrasi. Dan itu pun harus diatur jaringannya antara jaringan lokal dengan jaringan publik. Nanti kita belajar jaringan private, ada jaringan private, ada jaringan publik ya. Dan nanti kita jelaskan di video-video berikutnya. Nah, di sini WAN dimanfaatkan untuk menghubungkan jaringan lokal yang satu dengan jaringan lainnya, sehingga memungkinkan pengguna di suatu lokasi dapat berkomunikasi dengan para pengguna di lokasi lainnya. Contohnya adalah seperti ini. Di sini ada jaringan LAN, di sini ada jaringan LAN, di sini ada jaringan LAN juga, di sini ada jaringan LAN juga. Tapi di sini antar jaringan LAN ini adalah kita ibaratkan beda negara. Ini adalah negara Indonesia, ini Malaysia misalkan, ini Arab Saudi misalkan, ini Amerika misalkan. Nah, ini semuanya bisa terintegrasi walaupun di sini di klien ini server, ini klien, dia menggunakan IP-nya IP lokal. Yang kliennya ininya juga.
Ini menggunakan IP lokal. Nanti, nah di sini di router, ini adalah switch, ini adalah routernya. Ini dihubungkan router yang satu dengan router yang lainnya, dikoneksikan. Maka terbentuklah WAN. Dan di sini digambarkan WAN itu seperti awan gitu ya. Nah, ini menggabungkan beberapa jaringan lokal menjadi terintegrasi. Inilah disebut wide area network. Dan ini menggunakan jaringannya, kalau sekarang itu menggunakan jaringan, pasti menggunakan jaringan internet. Harus koneksi ke internet. Karena tanpa terkoneksi ke internet, mustahil bisa terhubung antar negara dan antar benua, karena jaringan yang paling luas sekarang itu yaitu internet, gitu kan, jaringan internet. Nah, di sini, nah ini adalah routernya, ini routernya, ini router, ini router. Router ini biasanya kalau di apa namanya, kita di Telkom, kita memasang ISP-nya ISP Telkom, dia sudah perangkatnya udah diberi oleh Telkom. Jadi perangkatnya udah diberi, routernya itu di sini. Nanti tinggal dikonfigurasi saja router ini mau terhubung ke router yang mana, gitu. Dan di sini nanti kalau sudah terhubung, ya berarti sudah bisa terintegrasi, bisa ngirim file dari satu komputer klien atau server di sini, misalkan dari Indonesia ke Malaysia, dari Indonesia ke Amerika misalkan, atau ke Arab Saudi. Itu sudah bisa karena sudah terintegrasi menggunakan jaringan ini WAN. Seperti itu. Jadi nanti Bapak akan bahas di sini lebih dalam lagi tentang jaringan WAN. Kita dari dasarnya dulu sebelum ke tingkat yang lebih kompleks lagi, lebih luas. Yang penting kita dasarnya dulu tahu apa perbedaan jaringan LAN, jaringan MAN, dan jaringan WAN. Seperti itu. Yang membedakan adalah cakupannya, gitu ya, cakupannya, gitu. Prinsipnya adalah itu aja. Cakupannya dia kecil, berarti LAN. Cakupannya kecil, mau menggunakan kabel ataupun pakai wireless atau pakai wifi. Kalau kecil berarti LAN cakupannya. Di rumah misalkan kita terintegrasi antara komputer yang satu dengan PC yang lainnya atau komputer yang lainnya, terintegrasi dengan laptopnya misalkan atau dengan handphonenya, tapi cakupannya di dalam rumah, ya LAN, berarti local area network. Seperti itu. Dan kalau kita nah seperti ini, antar gedung bisa disebut dengan MAN, Metropolitan Area Network. Walaupun ini misalkan bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan signal atau pakai tower ditembakkan, seperti itu, pakai sinyal, gitu. Banyak tower-tower sekarang menggunakan misalkan ubiquiti ditembakkan, gitu ya, pakai kayak pemancar lagi, tembakan. Itu radiusnya bisa mencapai 5 kilo gitu. Malahan lebih bisa, tergantung dari alatnya, gitu ya, ditembakkan. Nah ini yang penting, prinsip-prinsip ini tahu dasarnya dulu.
antara lokal area network, metropolitan area network, dan trial ini wide area network. Kalau ini sudah tahu perbedaan-perbedaan ini, selalu kita tidak akan pusing nanti untuk mempelajari kedepannya seperti itu. Dan di sini ada wide area network tapi menggunakan satelit. Di sini tidak menggunakan kabel. Kalau ini Pak gimana Pak? Di sini antar negara apakah menggunakan kabel dibentangkan seperti itu atau gimana? Iya, tapi bukan dibentangkan menggunakan kabelnya antar negara ini. Misalkan dari Indonesia ke Malaysia, gitu kan? Dari Indonesia ke Malaysia, atau dari Indonesia ke Singapura, atau dari Indonesia ke Cina, misalkan gitu ya. Ini bisa lewat laut. Jadi si kabelnya sekarang kan sudah menggunakan fiber optik. Nah, jadi kabel-kabelnya itu ditanam di dasar laut seperti itu. Nanti Anda bisa tahu di video berikutnya. Nanti ada kabel fiber optik yang ditanam di dasar laut. Di mana Pak? Ya, itulah teknologi seperti itu. Kalau ini menggunakan kabel yang ditanam di dasar laut seperti itu, dan maintenance-nya ada tim ahli untuk fiber optik yang di dasar laut seperti apa ditanamnya. Ya, di situ harus tahan air laut, berarti si kabelnya gitu kan, lapisan-lapisannya seperti itu. Nah, yang ini WAN tapi menggunakan satelit pemancar seperti itu. Kalau kecil-kecilnya skupan di local area network itu ya seperti access point lah, seperti itu mengibaratkannya. Kalau access point itu kan apa ya namanya, ya skupan yang kecilnya gitu, access point. Jadi yang klien-klien ini adalah terhubung ke access point ini, sehingga dia bisa terintegrasi di sini. Jaringan yang ini bisa ngirim data ke jaringan yang ini. Misalkan ini kan kantor cabang pembantu gitu ya. Di sini ada kantor cabang lagi, dan ini kantor pusatnya. Misalkan ini mengibaratkan beda negara. Dari sini negara Indonesia kantor pusatnya, di sini adalah negara Malaysia, dan di sini negara misalkan Cina, misalkan seperti itu. Dia jaringannya skupkan sini kan, ini Cina, ini Malaysia misalkan, dan ini Indonesia skupannya, jaringannya. Nah, terintegrasinya di sini menggunakan satelit pemancar. Nah, ini satelitnya. Jadi dipancarkan. Yang menggunakan kalau ya access point itu wifi lah seperti itu. Tapi ini jaringannya lebih bagus lagi, lebih jauh lagi. Dia bukan 5 kilo lagi ini. Ini ke atas, ini satelit itu berapa kilo dari luar angkasa itu ke bumi itu ke bisa puluhan kilo atau ratusan kilo kan, seperti itu. Jadi dipancarkan. Dan ini biayanya sangat mahal sekali dibandingkan dengan kabel seperti itu. Dah, inilah yang disebut dengan jaringan WAN. Kita akan dibahas lagi lebih dalam lagi nanti seperti itu. Dan ini gabungannya jaringan LAN, MAN, dan WAN. Ada batasan-batasannya. Di sini batasannya local area network. Gedung, ini gedung. Nah, di dalamnya ini adalah jaringan LAN. Dan di sini ada metropolitan area network. Di sini ada gedung antar kota
atau antar gedung itu disebut dengan Metropolitan Area Network, dan di sini ada One Wide Area Network antar negara di sini. Walaupun di dalam gedung, tapi dia antar negara atau antar benua Amerika dan benua Asia misalkan seperti itu. Itu bisa dihubungkan, diintegrasikan dengan jaringan WAN seperti itu. Oke, mungkin untuk perkenalan kali ini tentang jaringan WAN dan tentang bisnis arsitektur jaringan. Ya, ada yang LAN, ada MAN, ada WAN. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerti apa perbedaan dari jaringan LAN, MAN, dan WAN. Oke, dicukupkan sekian dulu dari Bapak. Ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.